Buya izin bertanya, belakangan ini gencar framing yang menuduh bahwa Habib Abdullah Al-Haddad mencuri wirid ulama lain yaitu Imam Rifai. Rotib Haddad itu ternyata katanya disusun oleh Imam Rifai yang hidup 466 tahun sebelum Imam Haddad. Apakah benar seperti itu Buya? Syukur atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Dari bahasa itu orang mengerti. Bahasanya ada sesuatu yang tersembunyi di hati. Kalau Anda cermati, kitab fikih yang ditulis oleh orang di belakang mirip dengan kitab fikih sebelumnya. Kitab tasawuf mirip dengan sebelumnya. Itu tidak ada selama ini mengatakan itu mencuri. Yang ada adalah orang yang berikut mengambil faedah ilmu dari orang yang sebelumnya. Pakai bahasa mencuri ini Kak, unik sekali kalimat mencuri. Buku fikih yang saya tulis itu lihat, kalau Anda cocokkan dengan kitab Al-Qur'an, itu adalah dari situ. Apakah besok ada berita saya mencuri? Kenapa pakai bahasa mencuri? Lah orang yang berikut biasa mengambil dari yang sebelumnya. Loh kok sama beberapa zikirnya? Loh semuanya ngambil dari Nabi ya sama dong. Anda baca Wiridul Fatih, itu banyak yang mirip Rotibul Haddad, mirip Rotibul Atos, mirip wiridnya Imam Rifai, ada semua yang kami susun itu. Ya kalau Anda mengatakan saya mencuri, loh saya mengambil faedah. Saya orang belakang kok. Yang aneh adalah saya ngomong, Imam Haddad belajar dari saya, ini kan baru aneh. Ya kalau orang itu sih, maksud kami ada apa dengan bahasa-bahasa semacam itu, wahai hamba Allah. Imam Ibnu Hajar, Imam Zakaria Al-Ansari, waktu menulis kitab misalnya, kitab Lubbul Usulnya, itu ternyata apa? Apakah dia mencuri dari kitab Jawami? Tidak, dia meringkes kok mengambil kitab Jamul Jawami. Fikihnya Minhajut Tolabnya, dari Minhajut Tolibinya Nawawi. Nggak ada bahasa-bahasa semacam itu. Kalau zikir semua ngambil dari Nabi, Anda saja bisa saja membuat menyusun zikir, mengambil kitab Adhkar yang Nawawi, Anda susun yang rapi, tiba-tiba ketemu dengan orang Pontianak sana atau orang Malaysia nyusun yang serupa. Apakah curi-mencuri? Yang perlu kami cermati hanya kalimat mencuri. Kenapa harus mencuri? Nah ini kalimat seperti itu. Saya sedih aja dengan hal-hal semacam ini. Ilmunya Imam Haddad diambil dari ilmu sebelumnya, dari guru-gurunya. Bahkan Imam Haddad dengan kitab Nasoih Diniyahnya itu juga ngambil daripada Imam Ghazali. Apakah lalu nanti lanjutkan Imam Haddad mencuri Imam Ghazali dalam kitab Nasoih Diniyahnya. Imam Haddad mencuri dari kitab apa gitu. Ini mohon maaf. Nanti Imam Rifai mencuri. Nanti Abdul Qadir Jalil mencuri. Subhanallah. Wahai hamba Allah, berbahasalah yang baik. Di dalam berakidah kita ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Mansur al-Maturidi itu adalah di sekitar, bukan Imam Abu Hasan Asy'ari adalah di Irak. Imam Abu Ja'far at-Tahawi di Mesir. Kemudian Imam al-Maturidi itu adalah di sekitar dekat Uzbekistan atau mana kemarin, An-Nahar itu di belakang. Bagaimana ilmunya mirip-mirip? Wah mencuri, kayaknya dia ketemu buku mencuri. Tidak bisa seperti itu hamba Allah. Maksud kami, yuk berbahasa yang santun. Kalau mengambil, ya memang misalnya kita melihat, mohon maaf, yang kita melihat misalnya, kita ulama dahulu, kita Thariqah Qadiriyah, Thariqah Tijaniyah, Thariqah itu yang punya zikir-zikir. Kemudian kita mencoba mengambil beberapa zikir itu. Lalu kita kumpulkan satu zikir. Ya saja. Karena saya tidak kuat kalau saya harus pakai zikirnya seperti Syekh Abdul Qadir Jalil terlalu besar, itu untuk orang besar, saya orang kecil, saya peringkas. Lalu saya nyomot, nyuri. Maksud kami, tolonglah. Bahasa yang santun. Tidak pakai kalimat mencuri dan sebagainya. Mengambil. Kalau mengambil bisa jadi. Ulama dulu itu selalu dengan ketawaduannya, menisbatkan ilmu kepada gurunya, saya ambil kepada guru dan sebagainya. Biarpun tidak disebutkan, tidak sempat menyebutkan. Termasuk mohon maaf yang kami sampaikan di majelis ini, dari mulai kami mengadakan majelis sampai hari ini, kalau ada fatwa-fatwa fikih yang kami keluarkan bukan fatwa kami. Kami ngambil dari ulama, mohon tidak mencuri.
ngambil dari para ulama. Hanya saya sedih aja mendengar pertanyaan itu. Imam Rifai orang hebat. Imam Haddad orang hebat. Syekh Bahauddin Naqsyabandi orang hebat. Said Ahmad Badawi orang hebat. Kalau Anda cermati zikirnya ada kemiripan. Apakah setelah itu Anda berkata mereka mencuri? Ayo wahai hamba Allah. Kita belajar sopan santun, belajar yang baik. Nggak bisa dipungkiri kebesaran manfaatnya Imam Rifai. Nggak dipungkiri manfaatnya besarnya. Manfaatnya Imam Rifai. Tidak bisa dipungkiri besarnya kemanfaatnya Imam Haddad dengan buku-bukunya. Beliau itu buta Imam Haddad. Bukunya sampai hari ini dibaca. Imam Haddad itu buta. Tadi kecil umur 5 tahun. Menulis buku. Risalah Mu'awana, Hikam, dan Adab Sulukil Murid, Adab Tata Krama ada. Dan banyak imam-imam besar. Imam-imam besar mereka. Jangan runtuhkan diri kita dengan sombong dengan beliau-beliau. Orang-orang besar. Baik, ini saja yang perlu kami sampaikan. Kita perlu bersopan santun. Punya tata krama. Ya, jangan sampai kita dengan kalimat-kalimat yang tidak layak.